Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nirsko Academy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi ahli K3 umum yang pada silabus ada pada nomor 6 yaitu Basic Firefighting. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa video, yang pertama tentang kebijakan K3, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian kita juga sudah membuat video terkait dengan konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Video berikutnya yaitu tentang P2K3 yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian video-video yang lalu kita juga sudah membahas mengenai K3 listrik. Ada sekitar 12 video dalam membahas K3 tersebut. Dan kemudian kita pada kesempatan kali ini kita akan memasuki silabus yang selanjutnya yaitu tentang Basic Firefighting. Nah, nanti ada beberapa video tentang Basic Firefighting ini, yang mana video-video tersebut saling terkait dan akan dibahas oleh instruktur kita yaitu Bapak Hirman Karim. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya mengenai Basic Firefighting di video yang pertama ini. Silahkan Pak Hirman Karim. Oke, terima kasih Mas Asif. Jadi materi berikut yaitu mengenai basic firefighting yang akan kita laksanakan. Pemaparannya ini video yang pertama. Jadi kita akan bahas awalnya tentu latar belakang kenapa dibutuhkan pelatihan seperti ini. Intensitas atau kerugian akibat bahaya dengan risiko tinggi yang tidak dikendalikan. Jadi dasar pemadaman kebakaran atau bahasa Inggrisnya basic firefighting. Kita tetap mengacu kepada basic concept safety program. Karena dari basic konsep inilah kita tahu apa yang bisa kita benarkan, apa yang kita bisa perbaiki untuk mencapai keselamatan. Sebab kebakaran di tempat kerja juga adalah kecelakaan yang mana merugikan perusahaan dan menstop produktivitas. Oke, jadi kegiatan di tempat kerja atau proses ataupun operasional dari kerjaan itu bisa disebut SOP, Standard Operating Procedure. Dari Standard Operating Procedure inilah akan kita ketahui nanti apa kira-kira bahaya, ya bahaya di mana di Standard Operating Procedure sejalan dengan langkah-langkah pekerjaan tersebut kita bisa menganalisa keselamatan dari pekerjaan tersebut. So, keselamatan dari pekerjaan tersebut bisa saja terabaikan hal-hal yang membuat terjadinya kebakaran. Maka selanjutnya juga tentu dibutuhkan permit to work, ya, izin kerja. Izin kerja untuk bagaimana mengendalikan bahaya, risiko bahaya api. Ini yang kita bahas. Jadi kembali kita harus mengacu kepada hazard identification. Jadi mengenali bahaya. Dalam hal ini tentu bahaya api yang akan menjurus menuju kebakaran. Setelah itu kita nilai risiko dari bahaya api atau bahaya kebakaran yang akan terjadi, dan setelah itu kita terapkan apa saja kontrol agar bahaya risiko api atau risiko kebakaran ini bisa dikendalikan kontrolnya. Oke, jadi bahaya potensi di tempat kerja, bahaya di tempat kerja yaitu sama aja seperti ini.
Yang pertama itu bahaya fisik, ya. Bahaya fisik yaitu bahaya akibatnya menyebabkan terjadi cedera pada tubuh kita, ya, pada tubuh kita. Atau mungkin yang kedua elektrik. Namun elektrik ini juga ada hubungannya dengan fire, dengan kebakaran. Ini maka kita singgung juga, hampir berdekatan. Sedangkan untuk materi elektrik ini, basic elektrik ini kita sudah bahas dengan sekitar 12 video sudah selesai. Dan yang ketiga inilah kita khususnya kita bilang di sini panas api yang akan menyebabkan kebakaran. Yang keempat kemikal juga bisa menimbulkan kebakaran, ya. Kemikal ini juga sebenarnya sangat serius juga, bisa menimbulkan kebakaran. Jadi bagaimana kontrolnya supaya kemikal ini tidak menimbulkan kebakaran. Nah, ini juga kita bahas nanti. Suatu biologi, bahaya biologi mungkin tidak terlalu berhubungan dengan kebakaran. Suatu ergonomik, ya. Ergonomik mungkin dalam memadamkan kebakaran. Mungkin ada faktor ergonomis yang harus diwaspadai gitu. Itu bahaya. Jadi setelah kita tahu risiko bahaya kebakaran tadi, tingkatnya tuh maka tingkatnya tuh di mana? Misalnya sangat parah. Ya, kebakaran bisa satu kampung terbakar. Dan itu terjadi di Indonesia. Ya, terbakar, 50 rumah terbakar, mobil terbakar, lengkap, truk terbakar, kapal terbakar baru-baru ini. Dan akhir-akhir ini bulan Oktober 2003 ini kebakaran itu sudah berapa kali saya dengar, ya. Mungkin saya hitung-hitung udah 5 kali di Santero Indonesia. Kontrolnya apa? Ini yang akan kita bahas ini. Kontrolnya eliminasi, menghilangkan, ya, menghilangkan. Apa menghilangkan? Kita lihat nanti penerapannya ini yang paling penting. Suatu yang kedua apa? Substitusi. Apa caranya mengontrolnya dengan substitusi, dengan mengganti? Kita lihat, ya, bentuk pekerjaannya. Setelah itu isolasi. Isolasi mungkin bisa berlaku untuk kebakaran. Menjaga supaya jangan terjadi kebakaran, kita isolasi, ya, kita isolasi yang membuat terjadinya api, ya, diisolasikan. Ini materi yang akan kita bahas nanti lebih tekankan, ya. Soal terbakar, maksud saya sebabnya api itu terjadi dari 3 unsur, minimal 3 unsur, ya. Jadi kita salah satu dari 3 unsur ini. Oke, engineering, ya. Apa kira-kira kontrol engineering yang bisa diterapkan? Suatu kontrol administratif, ya, awas kebakaran, ada rambu-rambu kan, awas kebakaran, itu sudah menunjukkan kontrol administratif. Suatu aturan-aturan jaga kebersihan, keep good housekeeping in this place, maksudnya housekeeping itu adalah kerapian dan kebersihan. Maka itu sudah kontrol administratif terhadap risiko bahaya kebakaran. Kalau PPA apalagi? Ya, PPA APD, alat pelindung diri, yang menangani pemadaman kebakaran. Harus ada khusus alat pelindung dirinya. Ini juga kita bahas. Oke, jadi kita kembali lagi bahwa peraturan undang-undang K3 sebagai fungsi kontrol administratif, ya. Administratif, ya, undang-undang apa? Di sini ini di undang-undang ini disebut di Undang-Undang 1970 kita sudah bikin videonya masalah kebakaran, masalah api. Oke, jadi fisik, elektrik, heat, fire, chemical, biologi, ini bahaya yang harus kita awasi, yang harus kita selalu awasi sebagai safety minded profesional, yaitu profesional yang berpikiran keselamatan. Ya, kita mengarah ke sana. Dan setelah itu kita biasakan mengenali kontrol yang sesuai untuk diterapkan terhadap risiko bahaya yang kita kenali, ya, yang kita telah taksir gitu. Jadi jenis kontrolnya adalah eliminasi, substitusi, apakah isolasi, engineering, administratif, atau PPA atau APD. Ya, jelas ini berhubungan dengan
kebakaran dengan api. Oke, lihat bahwa ada 20 materi, tadi sudah dibilang oleh Mas Asif, 20 item untuk ahli K3 umum. Kompetensi checklist ini menunjukkan ya kompetensi yang bisa dicapai gitu ya. Kalau kebijakan ketiga udah selesai di YouTube, tinggal tonton bagi saudara yang berminat dan sangat disarankan kebijakan ketiga ya. Sudah itu Undang-Undang Nomor 1 1970, sudah 53 tahun ya, tapi tidak terlalu tidak terlalu terkesan berfungsinya di perusahaan-perusahaan. Ini menurut pengalaman saya yang sudah lebih dari 35 tahun dengan keselamatan kerja. Dan kita sekarang membahas itu dengan jelas. Sehingga saudara-saudara yang mengikuti video ini akan senang dan akan jelas apa yang harus dilakukan di Undang-Undang 1970 ini. Sudah itu konsep dasar ketiga ya. Apa sebenarnya konsep dasar ketiga? Ini juga kita bahas, sudah selesai videonya di YouTube ya. Suatu P2K3. Ini adalah safety committee, panitia pembina K3 yang harus ada di perusahaan, wajib ada di perusahaan, minimal kalau karyawan dari perusahaan itu 100. Kalaupun kurang karyawannya di perusahaan tersebut, tapi kalau tingkat risiko pekerjaannya tinggi, maka dia tetap wajib menerapkan dan memiliki grup P2K3 yang dipimpin langsung oleh direktur, oleh yang punya perusahaan. Oke, itu di YouTube sudah selesai juga P2K3. Dan K3 listrik. Ada 12 video kita lakukan penjelasan, pembahasannya sangat sangat komprehensif dan mudah untuk dipahami. Oke, ini mengenai K3 listrik. Dan untuk sekarang ini kita akan membahas mengenai basic firefighting. Ya, basic firefighting ini juga dan sangat penting. Semua orang harus tahu caranya bagaimana menanggulangi kebakaran. Ya, kalau saya panjang ceritanya, macam-macam pengalaman yang saya alami mengenai basic firefighting ini. Oke, kita lihat background-nya dulu. Apa sebenarnya background dari kebakaran mengancam, apa yang diancamnya? Kebakaran sangat mengancam, ya, sangat mengancam. Yang jelas dia akan mengancam instalasi instalasi perminyakan sering terjadi, ya, kapan juga terjadi. Sudah itu di Bulongan terjadi juga, yang kerugiannya tuh ratusan miliar langsung, ya. Pokoknya sudah tidak karuan ya. Karena ancaman bahaya kebakaran ini di perminyakan ini paling banyak. Jadi banyak ditetapkan aturan-aturan khusus. Kalau dibahas, wah banyak betul. Tapi untuk dasarnya kita tuh bagaimana memadamkan kebakaran. Ini materi yang kita bahas. Kebakaran mengancam apa? Dimanapun, perumahan, ruko, mall, plaza, rumah sakit, tempat kerja, kantor, gudang, pabrik, kilang hutan, kilang minyak maksudnya di sini, dan hutan, kendaraan, darat, laut, dan udara, dan lain-lain. Semuanya diancam oleh panas ini, oleh api, ya, oleh kebakaran. Ya, kapanpun bisa terjadi, siang, malam, pagi, dan sore terjadi kebakaran. Ya, kerugian yang timbul bagaimana? Bisa jiwa manusia, ya, pekerjaan bisa tidak lancar, tidak jalan, produktivitas langsung menurun, jatuh, harta benda, apalagi, ya, kendaraan, bangunan, pekerjaan, produksi, material, dan lain-lain. Itu kerugian yang dihitung tidak sedikit. Kita lihat di sini, ini laporan grafik, ya, jumlah kejadian kebakaran di wilayah Kota Depok. Saya mau cari update yang terakhir, yang 2202 apa namanya ini 2000 ini tidak ada, di mana-mana saya cari tidak ada. Inilah yang terbaru saya lihat, ya. Apa yang terjadi? Kelihatan di sini seperti tidak berdaya kita sebagai orang Indonesia. Kenapa? Mengalami kenaikan tiap tahun. Ya, ini laporan resmi nih dari pihak pemerintah lah istilahnya, ya, di wilayah Kota Depok baru itu, ya. Jadi mengalami kenaikan tiap tahun terjadi kebakaran.
sepertinya kita menunggu giliran aja, ya. Apakah mau kita menunggu giliran? Kalau saya tidak mau saya. Jadi grafik jumlah kerugian kebakaran di wilayah kota Depok ini kelihatan di sini, ya. Tidak sedikit kebakaran, ya, melonjak sampai tahun 2014, di tahun 2015 menurun. Ya, apa yang sebabnya dia menurun tidak tahu. Penyebabnya tidak dijelaskan di sini. Ya, inilah dalam jutaan rupiah kecelakaan. Jadi miliaran totalnya kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan yang berupa kebakaran. Selanjutnya, menurut Laboratorium Fisik for Mabes Polri, ya, dikatakan di sini 20% dari yang terbakar harus habis total biasanya, ya. Kebakaran ini laporan yang lama, ya, 19, tapi ini bentuk kebakaran, misalnya jumlah kejadian, ya, di apa nih 2033, yaitu di tahun 1121. Jadi kasus tempat kerja itu mendominasi, ya, tempat kerja mendominasi ini, maka itu penting. So kalau tempat kerja terjadi kebakaran berarti itu kontraproduktif, berarti anjlok itu perusahaan, ya. Kalau bukan tempat kerja kecil 20%, 24%, berarti ini di perumahan. Ini yang perlu kita, ya. Ini berdasarkan data dari United States Amerika, di Amerika, ya, bahwa, ya, kenyataannya laporan kebakaran ini tiap detik, ya, tiap 17,3 detik pasti ada yang lapor, ya, ada yang melapor kebakaran, ya. 17,3 detik ada yang melaporkan adanya kebakaran, ya. Di sana itu sistem komunikasinya sangat bagus. Kalau kita di Indonesia tidak bisa terlalu diharapkan, komunikasi kita macet, ya. Kadang-kadang ini kejadian ini di Balikpapan, datang pemadam kebakaran itu, ya, dengan tangkinya, mau tangkinya habis, ngamuk orang kampung yang terbakar rumahnya, dikeroyok, dikejar, untung diselamatkan oleh polisi, ya. Itu telah terjadi beberapa tahun yang lalu karena tidak siap, ya. Jadi begitulah masalahnya di kita ini, belum serius masalah apa ini, fenomena kebakaran ini. Ini bisa kerusakan terjadi, korban jiwa, dan dampak lingkungan, ya. Kenapa adanya penyimpangan standar? Ini berdasarkan fenomena yang dipelajari, katanya. Kebakaran statistik di Amerika dibilang sekitar 70% dari seluruh kebakaran bangunan, ya, terjadi di rumah. Ini menurut laporannya. Sudah itu sekitar 80% dari semua kematian akibat kebakaran terjadi di rumah. Jadi 80%. Oke, sudah itu seperempat kebakaran rumah terjadi. Oke, ini rata-rata yang penting, ya. Ini tentu di sana, di luar negeri. Di Indonesia tentu berbeda lagi, mungkin lebih banyak parahnya gitu. Suatu bagaimana melihat masalah mengenali bahaya api ini, caranya itu bagaimana, ya. Perlu kita pahami, coba kita pahami bagaimana mengenali bahaya api, ya. So mengenali bahaya ini yang paling penting dulu, ya. Kalau bisa kita mengenali bahaya api. Fakta di lapangan mengatakan, ya, faktor penyebab utama api terbuka. Penyebab utamanya itu api terbuka dan listrik. Nah, listrik ini. Karena sebelum video yang ini kita membahas listrik dengan 12 video yang sudah jadi gitu YouTube-nya, di videonya. Oke. Jadi api terbuka dan listrik. Suatu data sebagai bahan berharga bagi semua pihak, ya. Data tadi kita sudah bahas, data tentu kita berpedoman kepada data-data yang sudah ada. Suatu faktor penyebab kegagalan perlu dikaji. Gagalnya apa? Gagalnya kita mengisolasi, gagalnya kita memisahkan 3 unsur penyebab terjadinya api.
ya. Itu akan kita bahas secara jelas nanti bagaimana 3 unsur ini, yaitu adanya udara atau oksigen, adanya bahan bakar yang mudah terbakar, atau adanya temperatur atau panas. Jadi kalau kita di rumah, saya sama istri selalu bilang, pisahkan dari yang 3 ini. Kalau udara tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kecuali kita sudah meninggal, mungkin tidak perlu udara lagi. Jadi yang harus panas itu jangan berdekatan dengan temperatur, panas jangan berdekatan bahan yang mudah terbakar. Ya, itu yang paling sering saya ingatkan. Jadi faktor penyebab. Sudah itu berikut, ya, faktor penyebab kegagalan perlu dikaji dan dicari solusinya, katanya di sini. Kurangnya peralatan penanggulangan fire equipment. Oke, mungkin bisa kita terima. Kurangnya pegawai pengawas ketiga yang berkompetensi handal. Ini dari dulu terus berkepanjangan, ya, berkompetensi. Nah, ini suatu hambatan dari manajemen karena biaya dianggap besar. Ini manajemen yang tidak, bahwa biaya kecelakaan itu bisa 50 kali dari yang kelihatan. Rata-ratanya itu ketetapan dari ILO, dari International Labour Organization dunia. Ya, rugi kita kecelakaan kelihatannya misalnya 2 juta ruginya, tapi sebenarnya itu rugi kita itu bisa 100 juta. Itu mau menurut kajian dari orang luar sana. Jadi gitulah, harus sadar kita sekarang. Hambatan yang manajemen karena biayanya dianggap besar, katanya. Dia tidak ngerti. Sumber daya manusia kurang pelatihan dan tidak tepat sasaran. Jadi ini juga berhubungan dengan biaya ini. Ya, sumber daya manusia kurang pelatihan dan tidak tepat sasaran. Oke. Kurangnya usaha pihak berwenang terhadap law enforcement. Ya, bisa diterima, ya. Karena di negeri kita masih tidak bisa terlalu mengharapkan pihak berwenang. Rendahnya tingkat pendidikan sehingga K3 belum membudaya. Tidak tahu sekarang masih seperti itu, tidak ada berbudaya, tidak tetap, tidak jalan gitu. Dan lain-lain, ya, itu terserah bagaimana. Ini fakta di lapangan yang harus kita sadari. Berikut, mengenali bahaya api listrik, menghindari risiko kebakaran. Ya. Dari semua itu perlu kontrol. Ya. Kontrolnya itu biasanya Hazardous Energy Isolation Program. Dalam hal ini, kita tahu bahwa bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar, dia harus diisolasi dia dari panas. Dia harus diisolasi dari bahan yang mudah terbakar, dipisahkan, ya, dijauhkan. Ya, itu maka perlunya membiasakan isolation program ini, mengisolasi. Ya, kontrolnya tidak ada lain, itu aja. Ya, jadi oke, selanjutnya explosion range ini perlu dipahamin untuk timbulnya api. Ya, explosion range ini maksudnya itulah meledak. Kapan saatnya meledak materi ini? Ya, maaf nih. Jadi adanya konsentrasi antara barang yang mudah meledak. Jadi yang mudah meledak itu misalnya apa yang bisa menjadi api dengan cepat gitu ya. Meledak istilahnya explosion. Ya, itu ada batas-batasannya. Ada yang bilang explosion limit. Jadi di bawah explosion limit itu di bawah batasan meledaknya dia. Ya. Misalnya campurannya kering. Campuran dari bahannya, dari apanya? Dari udara misalnya dengan bahan bakarnya terlalu tipis, ya, dimaksudkan di sini. Dan sudah itu yang di atas ini campurannya juga terlalu besar. Ini bilangkan too rich. Dia yang diantaranya itu, ya. Jadi ini sekedar untuk diketahui bahwa terjadinya peledakan itu maksudnya seperti yang digambarkan ini, ya. Karena adanya gesekan dan dia langsung meledak gitu ya, langsung terjadi api. Terjadi api dengan tiba-tiba. Itu penting kita pahamin dari awal. Definisi yang terkait apa misalnya? Ya, dengan
api, listrik, ya, dan cara menanggulangi kebakaran. Ya, ini maksud di sini materinya, ya, bahan yang kita bahas selanjutnya. Bahaya api, fire hazard atau kontrolnya. Ya. Atau bahaya api, ya, bisa timbul kena listrik, bisa kena panas atau api yang ada yang timbul di suatu tempat atau kita sendiri yang melakukannya, suatu akibat dari kimia, ya, ini akan timbul api. Kontrol pengendaliannya apa? Jangan sampai harus diisolasi. Jadi bahan bakar itu kita kategorikan sebagai hazardous energy. Jadi energi yang berbahaya. Maka dia diisolasi dengan suatu program. Program itu bagaimana pelaksanaannya? Yang jelas dia harus diisolasi, dipisahkan. Masukkan ke dalam tempat yang bagus, bejananya itu sudah mengisolasi namanya. Tidak menaruhnya di tempat-tempat yang dekat api, itu sudah mengisolasi namanya. Ya. Jadi ini yang paling penting dipahamin. Jadi program isolasi energi berbahaya ini harus dibiasakan di rumah-rumah, apalagi di tempat kerja. Ya, mengisolasi. Jadi jangan mencampur adukkan bahan barang yang mudah terbakar dengan panas. Dan kalau oksigen, udara, ya di mana-mana ada, tidak bisa dipisah. Jadi kebijakan dasar hukum ketiga ini, ya, Undang-Undang Nomor 1 1970 ini kita sudah bahas ya juga. Ini bab 2 ruang lingkup pasal 2 dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, menimbulkan kebakaran atau peledakan. Ya, ada sudah di Undang-Undang Nomor 1 1970 yang sudah kita bicarakan. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, dan menimbulkan infeksi bersuhu tinggi. Apa itu api? Di pertanyaan kita lagi. Ya, api adalah terdiri dari 3 unsur, yaitu udara atau oksigen, ya, yang warna hijau. Selanjutnya apa? Ada temperatur, suhu. Ya, sudah itu suhu atau temperatur, ya, kita bisa isolasi. Fuel bahan bakar juga kita atur, ya, kita jauhkan dia. Namun kalau oksigen tidak bisa, udara tidak bisa. Udara itu ada di mana-mana, dalam kantong kita ada udara. Maka kalau suhunya sudah cukup, temperatur sudah cukup, bahan bakarnya sudah berubah sifatnya, maka dia akan terbakar. Itu dinamakan chain, ya, atau tetrahedron juga diistilahkan. Jadi ada 3 unsur ini harus bersatu dulu dia baru bisa terjadi api. Ya, ini potensi akan terjadi. Kebakaran terjadinya yang tidak bisa terkendali dan akan menimbulkan kerugian. Kalau api itu masih aman, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kebakaran berarti sudah perlu usaha yang kuat untuk memadamkannya. Itu kebakaran. Maka timbullah kerugian, ya, kerugian yang tak bisa ditolak. Jadi pertemuan 3 unsur ini, udara, oksigen, bahan bakar, dan panas. Ya, program kita itu harus memisahkan yang 3 ini supaya jangan terjadi api. Ya. Sekarang kita lihat, ya, hubungannya dengan petir juga menimbulkan kebakaran. Kita lihat timbulnya api. Air itu menjadi kena temperatur, dia akan berubah menjadi uap, naik ke atas, ya, karena di listrik juga kita bahas ini, karena saling berhubungan. Maka listrik tadi, apa tadi ini, uap tadi dia mengambang ke atas, naik ke atas terus, ya, karena temperatur, maka timbullah listrik. Timbul listrik, timbullah petir. Maka naik sampai ke atas dan timbullah petir, temperatur, ya, naik terus,
dari awan ataupun dari awan ke bumi, timbul petir yang bisa menimbulkan kebakaran. Nah, ini tidak bisa ditolak. Sering terjadi petir menimbulkan kebakaran. Ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke udara, oksigen. Udara itu sudah ada di mana-mana. Ya, jadi ini proses bagaimana penyalaan terjadinya, decombustion process. Ya, itu disebut di sini ini adalah tetrahedron. Tetrahedron yaitu adalah proses pemanasan sehingga bahan bakar menjadi gas. Jadi benda kalau terbakar dia harus mencapai titik flash point dulu. Flash point itu namanya tuh titiknya tuh dia berubah. Benda tadi berubah berupa gas, fumes yang membuat dia terbakar. Ya, akibat panas dia akan berubah maka dia baru bisa terbakar. Ya, bahan bakar. Sampai terjadi chain reaction yang berkepanjangan. Sejauh udara masih tetap ada kemana-mana, tetap ada udara, dan temperatur masih tetap menyokong, bahan bakar masih tetap tersedia, api itu, kebakaran itu tidak akan padam dia. Ya, itu yang belum dipahami sekarang. Udara tidak mungkin bisa dihilangkan. Ya, temperatur bisa didinginkan. Ya, suatu bahan bakar bisa dikurangin atau dihilangkan. Itulah. Jadi yang penting kita pahamin oksigen, udara itu ada di mana-mana. Tidak bisa tanah. Inilah yang dimaksud dengan adanya fire tetrahedron, ya, proses pemanasan sehingga bahan bakar menjadi gas. Ya, ada fuel bahan bakar, suhu temperaturnya mendukung, sudah itu terjadilah chain reaction terhadap oksigen tadi, terhadap udara tadi. Ada 3 hal ini. Ya, jadi proses pemanasan itu namanya chain reaction itu, atau tetrahedron juga bisa dibilang istilahnya. Maka terjadilah api berkepanjangan. Sekarang fenomena kebakaran ini. Nah, ini gimana kita dikasih kesempatan untuk memadamkan api. Ini perlu kita lihat. Ya. Yang pertama, fenomena kebakaran ini kita lihat sifatnya. Yang pertama itu ada sumber terbakar dulu, sumber kecil yang terbakar. Ya. Kecil yang terbakar, pemulanya api, itu belum bisa disebutkan, tapi baru disebut api. Yang kedua apa? Ada inisiasi, namanya initiation, menyebabkan akan berkembangnya dia. Jadi ada suatu usaha yang berkembang di tahap kedua. Di tahap ketiga itu mencapai 10 menit, ya, mencapai 10 menit akan terjadi flash over. Ya, flash overnya keempat ini flash over. Apa yang dimaksud flash over? Di sini adalah kebakaran itu jadi marak. Karena panasnya sudah menjadi 600 sampai 1000 derajat Celcius dan apa saja sudah menjadi bahan bakar dibikinnya. Soal beton, kalau panasnya cukup, dia akan menimbulkan yang tadi, ya, menimbulkan fume, ya, maka dia tuh akan menjadi bahan bakar juga walaupun itu beton. Ya, ini kalau sudah tercapai 600 sampai 1000 derajat Celcius, itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini sekarang nih. Yang kelima, terjadi steady fully development fire 600 sampai 1000 derajat Celcius. Ya, yang ya, maksudnya pergunakan sebelum flash over dalam 10 menit. Apa yang digunakan? Ini. Apakah pemadam api ringannya, aparnya dari air, helon, jenis gas, ya, suatu powder atau ABC, atau foam atau busa. Dilihat kesesuaian apa yang terbakar. Tentu harus ada pelatihannya dulu. Jadi tidak bisa kita menggunakan air begitu saja terhadap kebakaran. Ya, tentu dilihat apa yang terbakar. Ini ada pelatihan khusus. Yang penting kita, ya, akan kita bahas selanjutnya nanti di video-video berikut. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Herman mengenai basic firefighting ini. Mungkin kita nanti akan melanjutkan di video-video selanjutnya tentang basic firefighting ini. Untuk itu, bagi Anda yang ingin melihat atau menyimak
ulasan tentang basic firefighting di video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe agar Anda semua tidak tertinggal dengan video-video kami selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Terima kasih.